Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberikan persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar untuk membangkitkan iman kita. Bapa di sorga, sebelum kami akan berdoa bersama, bersepakat bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, biar iman kami dibangkitkan melalui firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hati kami, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan membangkitkan iman saudara dalam menaikkan doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali datanglah dua orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita saudara, di ayat 29 di sana dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Ada dua orang buta datang kepada Yesus dan akhirnya mengalami jamahan Yesus dan kemudian mengalami mujizat. Mata mereka yang buta akhirnya melek. Mata mereka yang buta akhirnya dapat melihat. Masalah mereka yang mereka tanggung selama ini akhirnya terselesaikan. Penyakit mereka akhirnya disembuhkan. Saudara, hal yang sangat unik di sini adalah di mana dikatakan ada dua orang buta yang sama-sama datang kepada Yesus. Saya hanya berpikir, kenapa ada dua orang buta ini bisa bersama-sama dan mereka datang kepada Yesus? Yang saya pikirkan saudara adalah bahwa kedua orang buta ini akhirnya mereka bisa bersama-sama adalah karena mungkin mereka sudah kurang perhatian dalam kehidupan mereka di tengah keluarga mereka, sehingga akhirnya mereka mencari-cari orang yang senasib dengannya dan ketemulah dua orang buta ini, dan mereka merasa bahwa mereka senasib, keadaan mereka sama, dan merekalah yang akhirnya berteman. Dan satu kali ketika mereka dengar berita tentang Yesus, akhirnya kedua orang buta ini datang kepada Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya ayat 29, Yesus menjamah mata mereka dan menyembuhkan mereka. Mujizat yang dahsyat pun terjadi atas mereka. Saudara, orang yang
Kemungkinan dua orang ini adalah orang yang sudah tidak terlalu diperhatikan lagi, orang yang sudah terabaikan, karena mungkin mereka selama ini sudah sangat membebani keluarga, sangat membebani lingkungan mereka. Tetapi ternyata orang yang demikian, ayat 29 dikatakan bahwa Yesus menjamah mereka. Tidak ada manusia yang terlalu hina di hadapan Tuhan. Dan sekalipun kedua orang tersebut mereka selama ini mungkin sudah tidak terlalu diperhatikan oleh keluarga, tidak terlalu diperhatikan oleh orang-orang dekat mereka, tetapi Yesus masih memperhatikan mereka. Demikian hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa siapapun saudara, apapun keadaan saudara, saat ini kalau kita belajar dari sini saudara, bahwa hari ini Yesus mengasihi saudara dan Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menjamah setiap saudara. Mungkin ada orang-orang yang berkata, aku tidak layak karena aku begini, karena aku begitu dan sebagainya. Dengar, tidak ada orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini Dia mau mengulurkan tangan, Dia menjamah saudara dan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi persoalanmu? Biarkan tangan Tuhan terulur, menjamah dan melakukan mujizat dalam hidup saudara, mengangkat segala beban persoalan saudara, menyembuhkan penyakit saudara, dan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Kalau tangan yang berkuasa itu terulur, menjamah saudara, maka mujizat dan perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang menjadi alasan sehingga Yesus mengulurkan tangan kepada orang buta itu dan menjamah mereka sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Apa yang mereka lakukan? Hari ini saudara, sekali lagi Tuhan rindu menjamah setiap pribadi, melakukan mujizat dalam kehidupan setiap pribadi siapapun dia. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah setiap orang akan mengalami jamahan Tuhan? Tentu saja tidak. Jadi siapa yang akan mengalami jamahan Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar hari ini dari kehidupan, dari kisah kedua orang buta ini mengalami mujizat. Jadi pada waktu itu saudara, di ayat 27 dikatakan ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya tangan Yesus terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka saudara? Mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, memohon. Mereka mengikut Yesus bukan hanya ikut-ikutan saudara, bukan hanya karena penasaran, tetapi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru dan memohon di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang akan mengalami jamahan Tuhan, orang yang akan mengalami mujizat dalam hidupnya adalah orang yang dalam pengiringannya akan Tuhan, dia hidup dengan seruan, doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya doa untuk sementara waktu, tapi kalau dikatakan berseru-seru adalah bahwa doa itu dipanjatkan sampai jawabannya diterima. Sama seperti kedua orang buta ini, mereka berseru-seru sampai akhirnya mereka mengalami mujizat, tangan Tuhan terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara, berserulah terus apapun kondisinya, seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, berserulah terus sampai akhirnya saudara lihat campur tangan Tuhan, mujizatnya, jamahannya, tangannya terulur menjamah saudara. Itu sebabnya dalam hidup saudara, apapun beban persoalan saudara, berserulah terus kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama saudara. Kita akan berdoa terus di hadapan Tuhan. Channel Sahabat Doa ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami ada untuk menolong saudara, menopang saudara dalam doa-doa saudara. Berserulah terus. Mari kita berseru terus setiap malam akan diupayakan untuk memposting video baru di dalam channel ini saudara. Mari jadikan ini jadi channel Sahabat Doa saudara, untuk kita bersama-sama menaikkan segala pergumulan, segala beban persoalan kita. Terus silakan tuliskan
permohonan doa saudara di kolom komentar. Kami akan berdoa, kami akan memohon di hadapan Tuhan untuk Tuhan menjamah dan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kita akan bersama-sama terus berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Setiap malam nantikan saudara, video baru diposting di channel ini dan kita akan berdoa bersama. Dan yang kedua, yang dilakukan oleh kedua orang buta ini adalah ketika mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka orang yang terabaikan, saudara. Mereka adalah orang yang kurang kasih sayang, sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta karena tidak ada lagi mungkin yang menyayangi mereka. Tapi ada satu pribadi yang mereka sadar dan mereka tahu bahwa dia penuh belas kasihan, itulah Yesus. Sehingga ketika mereka datang kepada Yesus, yang mereka mohon adalah, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kita perlu belas kasihan Tuhan dalam kondisi, dalam keadaan, dalam kehidupan kita, saudara. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup saudara, selalu harapkan, selalu doakan, selalu mohonkan belas kasihan Tuhan, karena kita perlu belas kasihannya di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua yang mereka lakukan. Mereka memohon belas kasihan Tuhan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Dan yang terakhir, saudara, di ayat 28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Hal ketiga yang mereka miliki sampai akhirnya mereka mengalami mujizat adalah iman. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Mereka percaya sekalipun mustahil. Saudara bayangkan, saudara, betapa dahsyatnya mujizat itu. Mereka buta, tetapi mereka percaya bahwa betapapun mustahilnya mereka disembuhkan. Betapapun mustahilnya mereka dapat melihat, tapi mereka percaya bahwa Yesus sanggup. Hari ini, betapa berat, betapa sulit, betapa menderita pun saudara, percayalah Yesus sanggup menjamah dan memulihkan saudara. Iman saudara, itu yang dilihat Tuhan. Itu sebabnya di ayat 29 dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup membebaskan, Yesus sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara, hari ini kalimat ini juga bagi saudara. Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Puji Tuhan, saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan doa seruan-seruan. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan memohon belas kasihannya. Kita sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup. Maka dengan demikian tangannya terulur menjamah setiap kita. Biarlah tangan Tuhan terulur menjamah saudara, melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah malam hari ini iman saudara dibangkitkan, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita mengalami jamahan dan mujizat Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah tangan Tuhan terulur menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan, saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu
Jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan lawat anak-anak-Mu, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka, dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan
menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer.
Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara,
Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini, saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.